Ya. Kalau Anda ngikuti yang mana? Syariat Saya yang mengikuti mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dapat dari mana? Nabi Muhammad mendapatkan ajaran dari Allah. Di mana? Di sebelah mana mendapat dari Allah? Di Al-Quran, surah An-Nahl ayat 123. Ikutilah. Isinya apa? Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Oke, setelah disuruh ngikuti, Ya, salah satu dia ajarannya mendapatkan sunat. dari mana? Mendapatkan syariatnya dari mana? Salah satu ajarannya sunat. Iya, mendapatkan syariatnya dari mana? Syariatnya dari Allah. Di sebelah mana ada sunat? Di sebelah mana ada sunat? Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikut ajaran Nabi Ibrahim. Iya, Muhammad kan nggak kenal Ibrahim. Jadi syariat sunatnya dapat dari mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk kemudian mengajarkan satu sunat. Di Beliau sebelah mana mengatakan, wahyunya? beliau mengatakan Wahyunya? salah satu. Beliau Wahyunya mengatakan, ada di sebelah mana, Bang? beliau mengatakan dalam hadisnya salah satu fitrah itu adalah bersunat, potong kulup. Oke? Dan dia mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Fitrahnya umat Islam adalah sunat, itu wajib bagi laki-laki. Paham ya? Nah, sekarang dari mana kalian mendapatkan syariat tidak sunat? Jawab. Yang umur 8 hari, syariatnya Abraham kok nggak ada di Islam? Loh, ini bukan masalah harinya. Sunat itu mau potong kulup. Abraham potong kulupnya usia berapa? Abraham pada usianya, tetapi syariatnya kan umur 8 hari untuk Syariat keturunannya. Islam itu beda, Bung. Syariat Kalau Islam itu, Abrahamnya sama, harusnya sama, Bang. kalau begitu, kalau Abraham kalian di Kristen, kalau Abraham yang ada di Kristen dan Abraham yang ada di Bani Israel sama nggak? Sama. Sama. Abraham perintahkan sunat nggak? Diperintahkan sunat. Kenapa di Kristen dilarang sunat? Perintahnya untuk siapa di situ? Ya, katanya Abrahamnya sama. Pieto, mas. Enggak. Di perjanjiannya itu gimana bunyinya? Bunyi perjanjiannya gimana? Sunat. Untuk siapa? Inilah perjanjian kekalku. Kejadian 17. Iya, untuk Kejadian siapa 17. Bahwa anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus bersunat. Oke, kalau bukan keturunan sunat enggak? Kami bersunat. Orang Yahudi bersunat. Kalau bukan keturunan sunat apa enggak? Kalau dia mengaku mengikuti milah Abraham, wajib sunat. Kalau bukan keturunan, mereka bukan pengikut milah Abraham, itu orang kafir, tidak sunat. Perjanjiannya itu bunyinya itu keturunannya, bukan mengikuti milah. Secara turun-temurun. Iya, keturunannya kan. Secara turun-temurun. Keturunannya bukan secara turun-temurun. Ya, secara turun-temurun. Oke? Iya, yang turun-temurun itu keturunannya atau orang lain. Oke. Berarti ajaran Nabi Ibrahim dan keturunannya menurutmu hanya keturunannya kan? Lalu Kristennya dari mana? Perjanjiannya kan gitu. Abraham, keturunannya, secara turun-temurun, secara turun-temurun, sunat. Bukan secara. Iya, tapi keturunannya bukan orang lain. Yes, betul. Oke, kita selesai sampai situ ya. Oke? Iya, jadi kalau bukan keturunan sunat apa enggak? Dengar dulu. Kita selesai sampai situ ya. Turun-temurun, keturunannya saja. Baik dari Ismail maupun dari Ishak. Oke? Iya, betul. Oke. Nah, kami umat Islam dari keturunan Nabi Ibrahim bernama Nabi Muhammad SAW memiliki umat. Apa katanya? Salah satu fitrah umatku adalah bersunnat. Kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kami bersunnat. Sekarang saya tanya samamu, kamu itu umatnya siapa? Tidak. Perjanjiannya gimana? Dibaca lagi. Saya tanya samamu, kamu umatnya siapa sampai kamu tidak bersunat? Jawab. Kita umat Allah. Meong.
Umat Ya, Allah jadi kau bilang. perjanjiannya baca lagi dong. Perjanjiannya baca lagi. Tunggu. Saya mau orang yang mendengarkan kita ini yang hampir 4.000 orang ini tertawa semuanya. Kutanya samamu. Kami umatnya Nabi Muhammad diperintahkan bersunat mengikuti mila Abraham. Kamu umatnya siapa dan mengikuti siapa? Kamu tidak bersunat. Jawab. Mila Abraham itu untuk keturunan Abraham saja, turun temurun. Itu Oke, dalilnya kan tadi ada. sudah kubilang. Tadi sudah Kalau kubilang umat kita sudah Islam final. itu kan bukan keturunannya, yang keturunan kan hanya Muhammad saja. Oke, Nabi Muhammad mengajarkan umatnya nggak bersunat. Iya, mengajarkan. Nah, itu salahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Anda Perjanjiannya adalah nggak begitu, Bang. Astagfirullahaladzim. Perjanjiannya nggak begitu. Hai, jangan sampai saya kasar mulut ya. Kalau diskusi itu harus pakai otak. Kita sudah final. Perintah perjanjian kekal sunat itu hanya kepada keturunannya. Titik. Nabi Muhammad punya umat. Bukan karena keturunan, tapi karena umat. Umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersunat. Tak ada hubungannya dengan keturunan. Keturunan hanya sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian punya umat. Umatnya dikatakan salah satu fitrah untuk masuk ke dalam surga adalah harus suci. Salah satu yang disebut suci adalah bersunat bagi laki-laki. Oke? Maka kami bersunat bukan karena keturunan. Kami bersunat karena syariat. Paham? Jangan kau bawa keturunan. Keturunan tadi kita udah final. Ya silahkan. Anda nggak baca perjanjian silahkan. Kasar juga saya nanti lama-lama sama ente. Perjanjian itu hanya untuk keturunan. Karpet. Kami bersunat bukan karena keturunan. Balon. Kami bersunat karena syariat. Yang menyariatkan itu Nabi kami. Kampret. Sorry, itu kan ku bilang kok buat saya kasar. Silahkan. Aduh. Silahkan. Sekarang mampus. Siapa suruh Bahlul? Karpet bukan kampret, karpet. Dodol. Makanya kurangi makan babi. Saya bilang kita sudah final. Kami bersunat bukan karena keturunan. Kami bersunat karena syariat kami dari Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apple to apple dong. Siapa yang menjadikan Anda tidak bersunat? Anda mengikuti siapa? Kami umatnya Nabi Muhammad diperintahkan bersunat. Kamu umatnya siapa diperintahkan tidak bersunat? Ukurlah diri kau. Ukur. Kau pergi ke toko bangunan, beli sana meteran, ukur dirimu. Berapa kilometer panjangnya itu dari rambutmu sampai kakimu. Susah kali. Menghindari pertanyaan dengan pura-pura bahlul. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Fi qulubihim marada, fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Karena kau membangkitkan penyakitmu, Allah menambah-nambahkan penyakitmu itu. Karena kau yang memperbodoh dirimu. Ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Nah, itu dia. Ya kan? Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, itulah kau. Sudah dibilang perjanjian kekal. Inilah perjanjian kekalku. Bahwa semua keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun harus bersunat. Begitu juga dengan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, atau budak yang ada di tengah-tengahmu, atau orang yang engkau beli yang tinggal di tengah-tengahmu. Wajib sunat. Kalau tidak, dibunuh, kata Tuhan. Nah, sampai ajaran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai perkara. Umatnya dikatakan salah satu fitrah adalah kalian bersunat. Jadi kami bersunat bukan karena keturunan. Makanya kami tidak mengatakan kami ini adalah Arab rohani. Tak seperti orang sebelah. Kami ini adalah Israel rohani. Nenek Mugundul. Kami bersunat karena syariat agama kami yang memerintahkan itu. Jadi yang menjadi urusan bukan sunat. Kami bukan. Kami bersunat bukan karena Abraham yang mengajarkan, tapi karena Nabi Muhammad memerintahkan mengikuti milah Abraham. Dan salah satu milahnya adalah sunat, dan Nabi Muhammad mengajarkan kami bersunat. Dah, selesai. Pertanyaannya kemudian, umatnya Nabi Abraham dari keturunannya Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya,
umatnya mensyariatkan sunat. Pertanyaan Bang Suma untuk Dosma dan kawan-kawan, kalian umat siapa sampai kalian tidak bersunat? Jawab sampai jantungmu pindah ke dada kanan. Demikian. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau naik kirim permintaan typing di bawah aku Kristen Bang. Will and Gray Kristen atau Muslim, brother? Kalau mau menambahkan aja Bang Suma. Anda Kristen Ya, atau Muslim? silakan Bang. Aku ini Kristen ini. Ya, Menambahkan. Silakan. Cuma mau menambahkan aja. Iya Bang, Itu iya kan Bang, itu silakan. sedang membahas soal masalah sunat menyunat ya. Iya. Nah, ini saya cuma mau menambahkan aja karena Yesus juga pada hari umur hari ke-8 itu disunat. Iya. Itu aja. Iya. Hari Nah, ke-8 terus kenapa pengikut Yesus tidak bersunat? Itu Salah. aja aku mau menambahkan sih. Salah sahabatku, kenapa pengikut Paulus tidak bersunat? Kok pengikut Yesus? Kalau pengikut Yesus kawan, wajib bersunat. Pengikut Yesus itu wajib bersunat. Iya. Tapi banyak orang yang agama Kristen kan tidak bersunat juga. Karena itu ikut Paulus. Galatia 5 nomor 2, dengarkan. Galatia 5 nomor 2. Kok begitu? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yesus Kristus. Berarti yang tidak bersunat adalah pengikut Paulus. Kenapa mereka tidak bersunat? Karena mereka didoktrin. Kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Jangan kau potong ya. Mau nggak Yesus itu berguna? Mau. Jangan sunat. Mau nggak Yesus tidak berguna bagimu? Mau. Sunatlah. Pasti Yesus tidak berguna bagimu. Jadi orang Kristen yang tidak bersunat, itu bukan pengikut Yesus. Itu pengikut Paulus. Ya, ini ajaran yang harus diluruskan juga sih. Karena Yesus sendiri kan disunat pada hari ke-8 ya. Itu aja sih aku mau menambahkan itu. Yesus berkata begini, Yohanes 14 nomor berapa itu? Nomor Yohanes 14 nomor 17. Apa kata Yesus? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku sunat pengikutku. Aku sujud pengikutku sujud. Aku puasa pengikutku puasa. Aku sunat pengikutku sunat. Jadi yang tidak sunat bukan pengikutku. Yang tidak sunat pengikut Paulus. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus tidak berguna baginya. Pasti Kristen tidak mau. Yesus Kristen ini pasti mau Yesus ini berguna bagi mereka. Makanya mereka nggak bersunat. Berarti Kristen sama dengan pengikut Paulus. Begitu, Bung. Berarti dalam Bible itu Bang cuma ada 2 pengajaran ya. Yes. Kalau begitu, ada satu pengajaran tentang Yesus, ada satu yang lainnya pengajaran tentang Paulus. Benar ini sekali, pintar. Jadi rancu ini bagi umat Kristen sendiri Bang cuma. Ya. Jadi harus Sebentar, mengikuti yang Bang mana? Wela ini Kristen atau Muslim sih, Bang? Aku Kristen Bang, Kristen apa, Bang? Kristen Katolik. Lanjut. Anda mau menjadi pengikut Yesus atau menjadi pengikut Paulus? Ya karena yang aku tahu kan Yesus kan pada hari ke-8 disunat, yang makanya pengikutnya itu harusnya disunat. Mana tahu bilang ada pengajaran Paulus tentang pelarangan tentang sunat. Nah, itu aku baru dengar itu, Bang. Nah, itu dia. Anda bersunat. Ya, bersunat. Nah, kalau Anda bersunat dan Anda percaya kepada Paulus, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Ya. Itu aja sih aku mau menambahkan Bang Suma. Gimana dong sekarang posisi Anda ini? Yesus tidak berguna bagi Anda. Gimana dong? Solusinya cari paha ayam
sambung kulup Anda. Tapi saya nggak yakin 3 bulan kemudian tidak tumbuh bulu ayam di situ, Bang. Sekarang Anda bingung. Kalau saya ikut Yesus, saya harus sunat. Kalau saya ikut Paulus, saya harus tidak bersunat. Anda pilih. Kalau Anda ikut Yesus, berarti Anda harus meninggalkan Paulus. Kalau Anda meninggalkan Paulus, berarti Anda bukan Kristen lagi. Yang Ya, mana? itulah yang tadi aku mau katakan, Bang. Ada 2 pengajaran dalam Bible ini sendiri. Itu yang Nah, Anda harus sebenarnya milih salah membuat satunya rancu. kan? iya. Gimana dong? Gimana ini solusinya? Coba ditanyakan saja sama umat-umat yang lain, umat-umat Kristen yang lain, Bang. Udah Kalau pada aku berlarian tadi? Iya, kalau aku sih ya tetap sama pendirian saya. Apa itu? Ini kan artinya sudah disunat ya, dijalani aja yang sudah ada. Yesus tidak berguna bagi Anda gimana dong? Karena dalam Yesus sendiri kan sudah disunat, sedangkan ajaran Paulus kan melarang untuk menyunat. Nah, berarti Anda ini ikuti siapa? Yesus. Ya. Nah, berarti semua ajaran Paulus itu salah kalau begitu. Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Dengan salahnya ajaran Paulus, maka salahlah agama Kristen ini. Karena Kalau agama... menurut logika sih ya benar juga, Bang. Nah, itu dia makanya. Ya. Makanya aku bilang kan tadi jadi rancu kan. Ada 2 pengajaran dalam Bible ini. Dan itu mustahil kan? Mustahil akan menuju kepada suatu kebenaran kalau dua-duanya mau dipakai. Yang satu mengatakan sunat, yang satu mengatakan jangan sunat. Ya, Bingung. satu mengatakan ya, yang lain mengatakan tidak. Tidak. Kasihan umat kalau kayak begini, bingung dia. Solusinya kalau saya ikuti Yesus. Jangan ikuti Paulus. Sedangkan Yesus mengajarkan akan datang setelahku seorang nabi, seorang penolong lain. Ikutlah sama dia. Gitu kawan. Ya, Bang, makasih ya. Sama-sama. Belajar Bible lagi Bang ya. Jangan pergi dulu, suruh nanya dulu. Bang Welen, jangan dulu turun ya. Ini apa lagi yang naik nih? Aduh, penghujat lagi nih. Woi, Karesteng. Karesteng. Wah. Karesteng. Ini dibuang ke tempat sampah saja nih orang-orang Kristen kayak gini. Dibuka mute-nya, Bro, ngomong. Lanjut, Ki, Kristen atau Muslim, Ki? Silakan ngomong, brother. Bro Ki. Yo, halo. Ya, selamat siang. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi gitu sih? Kena lagi nih. Lanjut dulu. Ya udah. Hampir rungkat. Enggak, aman. Lanjut. Aman, Hanya aman. nge-lag tadi. Lanjut. Ini si Wele kayaknya sepertinya konten yang normal diskusinya. Jadi pakai akal dia. Ya, alhamdulillah. Ada 2 perintah di dalam Bible itu ya, Wele ya. Ya, yang bertentangan. Iya. Iya, Bang. Wele mau tahu nggak solusinya di mana supaya Anda tidak berat kiri kanan? Kalau bagi aku pribadi sih nggak mempermasalahkannya, Bang. Cuma untuk pengikut aja ya. Ya tapi nggak bisa kalau di kitab Anda itu ada 2 perintah yang bertentangan. Tapi tidak semua Kristen loh seperti Anda jujur itu lah. Mantap.
Saya beri topik hari ini di thumbnail saya, Bang Juma berbagi ilmu, si Dosma dendam berkarat. Boleh ya Bang Juma begitu ya topiknya ya? Siap. Karena sudah menyerang personal ke Bang Juma. Udah menyerang masker dia. Waduh, kacau itu orang itu. Masker kok diserang gitu loh. Udah hubungan, nggak ada hubungannya lagi gitu. Ternyata kalau bersaing dia, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Kembali ke host dulu. Saya baru nyampe dari gawe. Saya habis ngecor ini, tangan saya masih bau semen. Lanjut dulu, biasalah gawe. Lanjut. Oke, silakan Bang Weleng, jangan turun dulu Bang Weleng. Bertanya dulu lah ke Bang Zuma. Ya, silakan Bang Weleng. Yang kayak kepas ini Yohanes 13:13 terus dibawa. Salam. Sebentar. Pengangguran sukses. Sebentar, Fandi. Selamat siang. Fandi, sebentar. Saya mau sapa dulu si Kepas. Kepas. Halo Kepas. Selamat siang para pengangguran sukses. Udah Sopian. Iya, kau ketawa Nora. Kau tahu kau itu Nora. Ya Bang Suma ya. Terima kasih soalnya masih lagi di jalan ini. Baik Bang, Oke. baik. Sama-sama. Sehatnya kau itu? Sehat itu gimana nya? Masih deg-degan yang dilapor itu gimana nya? Si Dosma itu kayak mananya? Hah? Iya. Deg-deg Kok kan? sampai dilapor? Si Dosma kan terlalu cinta kepada pihak Muslim, kayak gitulah dia tuh. Bilanglah sama saudaramu itu. Benci tapi rindu ya, judulnya ya. Ah, betul. Masih errornya otakmu Kepas? Aku masih menuhankan Tuhan Yesus. Jelas kan Yohanes 13 ayat 13 Filipi 2 5 Dalamnya naik. 11. Pandi. Dulu. Baru-baru gue bilang. Iya, jadi masih lah Nor, kan Yesus itu kan Tuhan gitu loh. Tuhan itu bisa bangkit sendiri, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang buta menjadi melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar gitu loh. Itu buktinya Tuhan gitu loh. Satu langkah lagi kamu, Kepas, kamu udah bisa serumah sama si Luga. Satu langkah lagi. Enggak, kalau Luga kan Bang Hen 3 Tuhannya, kan udah saya tanya. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Luga 3 Tuhannya, karena Kalau dia kamu- punya keluarga gitu loh. Kalau kamu, saya coba Ya tanya saya, ya. iya Ya, Tuhan. ntar dulu, saya tanya dulu sama enggak? Bapak, Tuhan enggak? Tuhan, Yesus? Tuhan, Roh Kudus? Tuhan. Ada berapa? 1. Macet. Kalau si Luga kan 3, saya kan 1. Di situ kan Jadi bedanya. lebih logis- Katanya Lebih logis si Luga apa kamu Kepas? 1 tambah 1 tambah 1 kata Luga 3. 1 tambah 1 tambah 1 katamu 1 itu. Jadi lebih pintar siapa nih? kalau secara sainnya main logika, si Luga lebih pintar, lebih cerdas. Kalau sains dia pengetahuan, Lanjut penelitian. Bang Zuma, lanjut abangku. Ini ada Mak Boru. Ya, Halo Mak disapa Boru. dulu. Disapa dulu Nora. Halo Kakak Mak Boru. Kakak apa ini namanya nih? Mak Boru. Halo Kak, selamat siang. Suruh buka mute, yang enggak tahu buka mute itu. Oh, undang lah. Udah aku undang. Halo Kak Mak Boru. Aduh. Kayaknya dari apanya? Kayaknya Kristen ya. Oh iya, Kristen ya. Haritona. Romada Lasma Manalu. Oh, Kakak Boru Manalu. Mananya nih?
Ya, Aritonang. Aritonang silakan Kristen ini kayaknya. Ya. Selamat siang, Ito.